Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuansa, kembali lagi di KCR, podcast Syiar Ngobrol Santai bersama Syiar Nuansa. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semuanya? Pastinya harus baik dong ya. Saya Muhammad Fajar Sabana, panggil aja Fajar. Saat ini aku sebagai mahasiswa Statistika Undip angkatan 2020 di masa pandemi gini yang semuanya itu harus terbatas, kita harus tetap jaga kesehatan. Istilah kerennya itu stay safe and healthy. Bukan hanya raga ini yang harus kita jaga loh teman-teman, tetapi jiwa kita juga harus tetap dijaga. Nah, teman-teman KCR, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol tentang hal yang lumayan kekinian nih, dengan pembicara yang keren juga, yaitu Mas Raihan Dika Ari Indova. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fajar. Halo, bagaimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Fajar sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga Mas. Mas Dika ini pernah mengikuti beberapa organisasi, ada Nuansa sama Madani FSM, betul nggak Mas? Ya betul banget. Oke baik, kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukannya apa nih Mas? Kalau sibukan sekarang sih ini ya KKN sama mikir skripsi nih, tugas akhir. Baik, Mas, tema atau topik bahasan kita kali ini tuh berjudul Dikit-Dikit Baper nih Mas. Di sesi kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sobat KCR Nuansa. Nah, Mas, kalau ngobrol masalah baper nih ya, yang saya tahu istilah baper ini kan memang sering digunakan oleh sebagian besar anak muda ya untuk mengungkapkan suatu keadaan yang masih berkaitan dengan perasaan, baik itu perasaan sedih, senang, hingga marah. Kalau begitu, bisa nggak sih kita mengatakan bahwa baper itu bersifat subjektif? Nah, kalau menurut Mas Dika sendiri, bagaimana mengenai baper ini ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait baper ya, temanya bagus banget nih, dikit-dikit baper. Ya, sebenarnya terkait baper ini baru-baru gitu ya dalam istilahnya. Karena sebelum ada istilah baper sendiri pun kita selaku manusia gitu ya dianugerahi Allah gitu, terkait perasaan dan akal gitu. Nah, baper sendiri itu apa sih gitu kan ya? Baper kalau menurut Mas sendiri itu adalah suatu perasaan gitu ya, suatu perasaan atau suatu cara menyatakan sikap kita gitu ya, atau emosional atau perasaan kita yang berlebihan yang dapat membawa kita ke dalam kebaikan ataupun keburukan. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai baper ini, Mas? Oke, pandangan mengenai baper ya. Sebelum kita masuk ke dalam baper sendiri, Islam sendiri yang kita tahu ya, sama-sama tahu, aku maupun Fajar, Islam itu ada dua perintah. Yang pertama menaati gitu ya, yang kedua adalah menjauhi. Dua kata kerja tersebut mewakili semuanya gitu. Nah, terkait baper ini seperti tadi bilang di awal, bisa membawa kita ke dalam kebaikan maupun keburukan sebenarnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi dan mengelola rasa baper diri kita sendiri. Nah, terkait dalam Islam sendiri gitu ya, yang bisa kita bawa atau bisa kita baper ibaratnya gitulah, adalah salah satunya contohnya gini, teman kita gitu ya, teman kita baru rajin-rajin banget nih beribadah gitu, entah sholatnya ataupun ngaji maupun tilawahnya gitu. Kemudian ketika kita melihatnya, kita iri kayak kok bisa dia seperti itu sih gitu. Nah, sedangkan dengan hal itu gitu ya, kita termotivasi gitu. Kita termotivasi untuk bisa mengejarnya gitu, mengejarnya ke dalam kebaikan. Nah, itu salah satu baper yang dibolehkan dalam Islam. Seperti itu. Oke, Mas. Berarti kalau kita sebagai seorang muslim berarti boleh kan ya kalau misalkan kita mengalami baper asalkan itu dalam ranah kebaikan. Begitu ya, Mas?
Boleh banget. Karena ini sekali lagi ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, menciptakan hamba khususnya manusia dengan akal dan juga perasaan. Itu salah satu kelebihan dari makhluk lainnya. Namun uh, kadangkala gitu ya, kita diuji dengan berbagai ujian dan cobaan. Nah, salah satunya yaitu dengan bagaimana sih cara kita menyikapi perasaan itu gitu, perasaan diri kita sendiri menyikapi dalam suatu hal, apakah entah sedih atau senang dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita mengelola bagaimana cara perasaan ataupun baper kita bawa ke dalam kebaikan. Seperti itu, Fajar. Kalau misalkan kita nih ya Mas, ada teman kita ataupun saudara kita yang bisa dikatakan dikit-dikit itu baper Mas. Itu gimana sih cara kita menyikapinya Mas? Oke, cara kita dikit-dikit baper ya. Waduh. Oke, salah satu hal ya yang paling penting yang perlu kita ingat baik-baik adalah ketika ada suatu kejadian antara kita dengan orang lain gitu ya. Yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita menyikapi diri kita sendiri gitu, baru kemudian orang lain. Misalkan tadi yang Fajar tanyakan gitu, ketika ada saudara kita atau teman kita yang mungkin sekiranya mudah baper gitu ya, mudah baper dengan kita, misalkan entah bapernya itu ke entah gampang ngambeknya atau gampang marahnya ke kita dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa menahan diri kita gitu, dalam artian kita menjaga sebaik mungkin perasaannya. Misalkan kita berkata dengan sebaik mungkin gitu, jangan sampai menyakiti hatinya. Begitupun juga cara yang lain adalah mengupayakan bagaimana caranya perkataan kita gitu ya, ketika memang kita sedang ngobrol dengan saudara atau teman kita, perkara kita tuh nggak mengeluarkan hal-hal yang bisa membuatnya tuh berbeda penafsiran gitu, berbeda penafsiran. Dan kadangkala salah satu cara gitu ya, kadangkala salah satu cara yang mencegah hal tersebut, tapi kita nggak tahu batasan gitu, dalam artian justru kita malah sama-sama terjun ke dalam keburukan. Contohnya tujuan kita misalkan ya, tujuan kita adalah tidak menyakiti gitu, tidak menyakiti orang yang baperan. Kemudian ketika orang atau teman kita gitu ya ngechat ke kita, misalkan Fajar nih ikhwan gitu ya, laki-laki, kemudian ada yang ngechat nih perempuan gitu, kemudian ngechatnya malam-malam, kemudian qadarullah melebihi jamal gitu, lebih jamal. Nah, Fajar sendiri merasa nggak enak nih kalau misal nggak balas gitu, merasa nggak enak kalau nggak balas, takut gimana gitu. Nah, sedangkan kondisinya itu udah jamal gitu. Nah, alangkah baiknya kita tetap gitu ya, kita tetap berupaya membantu entah saudara kita, teman-teman kita, biar nggak tersakiti, namun juga jangan sampai membawa diri kita sendiri ke dalam keburukan-keburukan, contohnya seperti tadi gitu. Oke, baik Mas. Soalnya kan kadang juga bingung nih buat teman-teman kita yang bisa dikatakan sebagai mudah baper, itu kita sering nggak enakan atau bingung gitu dalam bersikap untuk teman. Kadang kalau misalkan kita menasehati, nanti mereka merasa tersakiti atau bahkan kitanya yang nggak enak sendiri gitu ya Mas. Bener banget. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi dan tanya jawab nih Kak. Jadi aku bakal bacain pertanyaan dari teman-teman yang kemarin juga udah ngasih pertanyaannya ke kita. Aduh. Yang pertama ada dari Mas Dimas dari Jambi. Pertanyaannya itu, baper yang diperbolehkan dan yang tidak dalam Islam itu seperti apa? Mungkin jawaban dari pertanyaannya juga udah sempet disinggung tadi ya dari Mas Dika. Mungkin bisa memberikan penjelasan kembali mengenai baper yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Silakan Mas.
Oke, baik. Bismillah. Baper yang diperbolehkan dan tidak gitu ya. Oke, baper yang diperbolehkan gitu ya dalam Islam adalah yang membawa atau mengandung kebaikan-kebaikan di dalamnya. Contohnya tadi gitu ya. Misalkan begini, contoh yang tadi itu yang oke, contoh lainnya adalah tentang tetangga kita gitu ya. Misalkan kita punya tetangga yang kita diundang dijamu ke rumahnya gitu ya. Namun ketika kita udah diundang, kemudian kita datang, kita hadir nih ke rumahnya. Namun qadarullah dari tetangga itu mempermainkan kita, menyuruh kita pulang lagi. Kemudian begitu seterusnya sampai 3 kali berturut-turut. Nah, cara kita membawa baper diri kita sendiri adalah jangan sampai kita merasa jengkel gitu. Jengkel atau kalau bahasa Jawanya tuh apa ya? Ngambek lah, kurang lebihnya seperti jangan sampai kita dongkol gitu ya. Kita dongkol dan sebagainya kemudian dendam. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian baper yang tidak diperbolehkan itu adalah yang membuat diri kita sendiri larut dalam kesedihan gitu. Kemudian baper yang tidak diperbolehkan yang lainnya adalah perasaan atau yang membuat diri kita itu mengingkari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita sedih gitu ya, kita sedih nggak capai tujuan atau cita-cita kita, misalkan kita nilainya buruk dan lain sebagainya, kemudian kita nggak bersyukur dan lain sebagainya, itu yang nggak diperbolehkan dalam Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi baper yang diperbolehkan itu seperti baper yang mengandung kebaikan gitu ya, Mas? Benar-benar. Misalkan yang tidak diperbolehkan mungkin baper yang membawa larut dalam kesedihan dan membawa diri kita ingkar kepada Allah, begitu ya, Mas? Benar-benar. Betul Oke, banget. mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Vicky Nazilatur Rahma. Pertanyaannya adalah cara agar bisa mengontrol perasaan agar nggak dikit-dikit baper. Oke, dari Mas Dika mungkin bisa memberikan beberapa tips nih Mas untuk dapat mengontrol perasaan agar kita nggak dikit-dikit baper. Silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengatur perasaan kita ya agar dikit-dikit gak baper. Oke, kita balik lagi ke dasar sendiri baper itu apa gitu ya. Baper itu sering terjadi karena kita merasa yang pertama merasa kita belum pantas, yang kedua merasa diri kita itu sebagai korban atau ejekan atau yang diomongkan atau digibahkan dan lain sebagainya. Jadi baper itu muncul dari merasa gitu. Nah, dari perasaan ini tumbuhnya ada dua gini. Salah satu sumber yang paling utama yaitu dari pikiran kita sendiri, ya, maupun dari hati kita sendiri. Nah, pikiran dan hati kita sendiri ini perlu kita jaga baik-baik gitu. Bagaimana sebisa mungkin kedua hal ini kita jaga untuk selalu berpositif thinking, berhusnuzon, kurang lebihnya seperti itu. Nah, salah satunya ya mungkin Mas bisa sharing gitu ya adalah lebih meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan kita rajin mengaji tilawah, kemudian mengerjakan sholat sunnah juga, qobliyah badiyah, sholat fardu juga, puasa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak ilmu kita gitu, karena dengan kita memperbanyak ilmu, bukan hanya ilmu agama juga ilmu duniawi, dalam artian kalau misal kita statistika, tapi jangan sampai lupa ada ilmu yang paling penting lagi adalah ilmu akhirat gitu. Ketika ilmu kita semakin bertambah gitu ya, insya Allah kita akan merasakan hal ketenangan dalam jiwa kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita terus berupaya untuk meneguhkan dan mengokohkan prinsip kita gitu. Kita agar jangan sampai ada istilah begini, kebahagiaan kita jangan sampai direnggut oleh orang lain. Ketika orang lain berkata sedih, kita menjadi sedih. Kemudian ketika orang memuji kita, kita menjadi ngefly atau senang dan lain sebagainya. Jangan sampai kebahagiaan diri kita sendiri direnggut orang lain gitu.
Karena kebahagiaan sendiri itu nggak ada ternilai gitu. Dari salah satu ulama gitu ya, Habib Al-Jufri, beliau ngedikan atau menyampaikan bahwasanya keindahan itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Keindahan itu dari diri kita sendiri, bahkan diri kita sendiri adalah keindahan itu. Jadi jangan sampai keindahan itu atau kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan kita direnggut oleh orang lain. Seperti itu. Oke, baik Mas. Mungkin sedikit tadi mengutip dari jawaban dari Mas Dika, karena baper ini hakikatnya berasal dari hati atau pikiran diri sendiri. Mungkin cara menjaganya dengan menjaga pikiran dan hati kita agar tetap positif gitu ya Mas. Benar banget. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Rio. Bagaimana cara untuk menghadapi orang yang berbeda pemikiran sama kita? Sebagai contoh, ada orang yang dalam berbicara nih terkesan ceplas-ceplos, sedangkan kita sendiri hatinya mudah rapuh dan gampang baperan. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban, yang perlu kita tahu adalah manusia diciptakan dengan berbagai sifat, gitu ya, berbagai sifat dan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya dengan ceplas-ceplos itu, gitu, ceplas-ceplos itu. Balik lagi dengan jawaban-jawaban yang mungkin Mas sudah sampaikan di awal gitu ya. Salah satu hal yang membuat diri kita tenang adalah kita tidak memikirkan hal-hal di luar kepentingan diri kita sendiri gitu. Misalkan tadi ketika ada teman kita atau orang yang ceplas-ceplos ke kita gitu, qadarullah juga yang disampaikannya itu kurang baik gitu, kurang baik ke kita. Ya kalau misal Mas sebagai Mas sendiri gitu ya, pengalaman Mas juga, ya senyumin aja gitu, senyumin aja, jangan dibawa ke perasaan, jangan dibawa ke pikiran gitu. Karena justru itu adalah sikap yang paling penting gitu, sikap yang paling penting. Karena Allah juga berfirman gitu ya, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah gitu ya, dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Afan, itu tadi hadis gitu ya, hadis Rasulullah SAW. Jadi lebih baik kita diam atau berkata baik. Begitupun juga dalam persoalan ketika ada teman kita atau orang lain yang nggak kita kenal nih, kemudian ceplos-ceplos tentang kita atau keluarga kita gitu, ya senyumin aja gitu. Karena ibaratnya masa bodoh lah, kita harus cuek ke dia gitu. Itu justru akan meringankan pikiran dan beban kita. Karena ketika dikit-dikit kita pikirin gitu, itu akan membuat diri kita sendiri tersakiti, kemudian kita mudah baper, dan ketika baper itu lama-lama menjadi suatu kebiasaan, itu yang menjadi penyakit di dalam diri kita. Seperti itu. Oke, baik. Bagus banget nih jawaban dari Mas Dika, mudah dipahami juga. Dan karena pertanyaannya juga udah terjawab semua, mungkin dari Mas Dika bisa memberikan beberapa closing statement nih Mas, buat teman-teman agar lebih bisa untuk menjaga perasaan. Silakan Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu problem kita sekarang itu adalah yang dimana orang pintar ataupun orang bodoh itu sama-sama didikte gitu ya dengan sekelilingnya. Makanya agama itu unik gitu. Kenapa unik ya? Kenapa Mas bisa katakan unik? Karena ada perintah wa ahsin man asa'a ilaika. Kadang juga diperintahkan wasil man qata'aka. Gitu. Jadi sambunglah orang yang memutus silaturahim kepada kamu. Karena kenapa? Karena dengan demikian kita Ta'ala gitu. Bukan didikte oleh hukum sosial ataupun manusia orang lain. Gitu. Jadi dalam kesempatan Mas mengaji gitu ya, ada hadis sahih gitu ya, dari sabda Rasulullah SAW yang artinya kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang di sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik. Begitu.
Begitupun sebaliknya, ketika ada orang yang buruk ke kita, kita pun akan membalasnya dengan buruk. Gitu. Itu namanya kita ya sudah didikte gitu. Didikte dengan sekeliling kita, didikte dengan keadaan lingkungan kita, ataupun dengan manusia gitu. Oleh karena itu, cobalah kita berkomitmen dari sekarang bahwasanya kita akan selalu berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah, kemudian yang terpenting adalah kita harus selalu menanamkan pikiran untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik. Gitu. Yang namanya orang dengan sikap yang baik dan buruk ya itulah manusiawi gitu. Tugas kita dengan kedua tangan kita gitu ya. Kita nggak bisa menutup mulut orang lain, kita nggak bisa menutup mata orang lain. Kita lakukan adalah kedua tangan kita pakai untuk menutup telinga kita sendiri, menutup dengan mulut kita sendiri. Jadi nama lainnya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang paling penting dan itu yang kuncinya. Mungkin itu yang bisa Mas sampaikan. Afwan ya kalau misal ada salah kata itu murni dari kesalahan Mas. Kalau misal ada kelebihan yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Oke, mantap banget nih Mas closing statementnya. Setuju juga kalau misalkan kita harus tetap berbuat baik nih Mas terhadap orang lain meskipun orang lain berbuat buruk kepada kita, dan jangan lupa untuk tetap berhusnuzon gitu ya Mas. Betul banget. Baik teman-teman, sekian ngobrol kita nih di KCR, podcast CR ngobrol santai bersama Syiar Nuansa dengan topik yang seru banget tadi yaitu dikit-dikit baper. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Dika atas ilmu dan kesempatan ngobrolnya Mas. Ya, sama-sama Fajar. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya udah mau ngajak Mas nih diskusi seru banget nih dikit-dikit baper. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Mas, amin. Oke, semoga kita selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.